Presiden Prabowo Subianto 22 Januari lalu menekan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dalam keputusan itu, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Perjalanan dinas dikurangi, potong setengah. Dengan setengah kita bisa menghemat 20 triliun lebih. Kalau kita hitung 20 triliun, berapa puluh ribu sekolah, gedung sekolah bisa kita perbaiki. Jadi saya katakan benar-benar bahwa saya sangat serius dalam hal ini. Saya minta loyalitas semua menteri, semua kepala badan untuk patuh dalam hal ini. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan sebagian dana hasil penghematan akan digunakan untuk memperluas jangkauan penerima manfaat program makan bergizi gratis. Bapak Presiden merasa juga ingin sesegera mungkin untuk itu bisa menerima manfaatnya lebih banyak, ya, lebih merata lagi. Nah, tentunya di situ ada konsekuensi, mungkin kita memerlukan penambahan biaya. Nah, sehingga dari hasil penghematan yang kemarin kita lakukan, pemerintah lakukan, ya, ada kemungkinan juga nanti akan diprioritaskan juga untuk menambah program makan bergizi. Sesuai Inpres tentang efisiensi anggaran, kementerian dan lembaga negara saat ini tengah menyisir pos-pos yang bisa dihemat. Kementerian Keuangan merinci ada 16 pos belanja yang harus dipangkas untuk menghemat anggaran. Di antaranya pos pembelian alat tulis kantor, perjalanan dinas, sewa mobil dan kendaraan, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial. Bang, soal efisiensi anggaran dong Bang, sedikit kalau dari kementeriannya Bang. Jalan terus, sedang nanti saya laporkan ke ini ya. Tapi berimbas nggak Bang? Ya, apa aja kalau yang saya belum tahu persis, tapi semua yang diperintahkan Pak Presiden Prabowo kita lakukan supaya semuanya berjalan efisien, efektif ya, sesuai dengan perintah Pak Presiden. Ada dampak ini nggak dari operasional segala macam? So far nggak ada, so far nggak ada. Yuk. Pengamat ekonomi menilai pos pengeluaran terbesar dalam anggaran adalah gaji dan tunjangan pegawai. Karena itu perlu juga dievaluasi besaran tunjangan para pegawai pemerintah. Ini yang kita perhatikan itu dalam 10 tahun terakhir beban belanja pegawai itu kenaikannya 83%. Oke. Jauh melebihi anggaran perlindungan sosial ya dalam waktu 10 tahun terakhir. Jadi memang harus ada evaluasi terkait dengan tunjangan-tunjangan yang tadi tidak berorientasi pada program prioritas Pak Prabowo. Terutama misalnya juga menyentuh tunjangan di Dirjen Pajak. Karena ada korteks yang bermasalah sistemnya yang membuat pengusaha juga sulit melaporkan pajak, mendapatkan faktur PPN. Itu juga harusnya menjadi bahan evaluasi yang sangat-sangat signifikan. Kalau memang mau melakukan efisiensi, saran saya sih dimulai juga dari efisiensi belanja pegawai. Gantikan sebagian pegawai yang rutinitas kemudian repetitif kerjanya itu dengan teknologi. Sementara pakar kebijakan publik menilai upaya penghematan yang dilakukan pemerintah tidak akan efektif jika praktik korupsi masih terjadi. Mau anggaran berapa saja, mau dikurangi berapa saja, kalau dikorupsi nggak akan bisa efektif. Karena otak kita itu hanya bagaimana kita dapat berapa persen kita dapat, ya rusak semua. Itu kan yang membuat negara ini semakin terpuruk. Kementerian dan lembaga negara memiliki waktu hingga 14 Februari untuk mengusulkan revisi anggaran yang telah disesuaikan dengan instruksi Presiden terkait efisiensi. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana efektivitas efisiensi anggaran ala Prabowo ini dan apa dampaknya terhadap kinerja pemerintah dalam memenuhi target program prioritas yang dicanangkan? Kita ulas bersama Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional yang juga ekonom, Derajat Wibowo, serta Direktur Kebijakan Publik, Selyos, Media Wahyudi Askar. Selamat sore waktu Indonesia, Mas Derajat dan Mas Media. Selamat sore, Mas Radi, Mas Media. Selamat sore. Baik, saya ke Mas Derajat dulu. Mas Derajat,
Presiden Prabowo minta efisiensi anggaran sampai 306 triliun, jumlah yang sangat besar. Nah, tapi di sisi lain pemerintah punya target perluasan program-program prioritas lainnya, seperti salah satunya makan bergizi gratis, pembangunan infrastruktur khususnya IKN, lalu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Nah, dengan efisiensi ini apakah target-target itu bisa tercapai kira-kira? Ya, jadi begini kan untuk makan bergizi gratis, pembangunan perumahan itu kan perlu dana besar. Ya. Sementara kalau kita bisnis as usual, itu ya akan kesulitan karena kan penerimaan negara sekarang agak terbatas, apalagi Cortex kan masih belum lancar ya. Jadi mau tidak mau ya kita harus melakukan efisiensi, realokasi anggaran dari hal-hal yang kira-kira efek multipliernya agak kurang, kita pindah ke yang efek multipliernya lebih tinggi. Ya. Tapi tetap saja seperti perjalanan dinas itu kan oleh presiden tidak dipotong semuanya, ya dia dikurangi karena kita juga mengetahui bahwa perjalanan dinas maupun berbagai kegiatan Monef itu tetap diperlukan dalam konteks pengawasan anggaran, dan juga mereka mempunyai efek multiplier terhadap hotel, terhadap industri mais, terhadap para pengrajin yang memberikan souvenir ya. Kalau misalkan ada rapat di Bali misalkan itu kan tertolong. Nah, jadi kita berusaha menyeimbangkan antara realokasi untuk membiayai program prioritas seperti MBG ya, dan juga agar tidak terlalu besar dampaknya terhadap sektor lain seperti sektor pariwisata, kemudian juga transportasi ya seperti Garuda, karena kan perjalanan dinas kebanyakan pakai Garuda ya, agar tidak terlalu besar dampaknya gitu. Jadi memang ini adalah langkah penyeimbangan lah, termasuk yang seremonial ya Mas Derajat ya. Ya, yang kalau seremonial kan bisa di-cut, tapi ya kan ada perjalanan-perjalanan yang sifatnya Monef ya. Misalnya pembangunan jalan. Ya. Kalau tidak ada Monef kan nanti bisa berantakan. Demikian juga misalkan untuk pengawasan lingkungan hidup, kalau tidak ada Monef yang nggak mungkin ya. Contohnya misalkan pertanahan, untuk ngecek pagar laut di daerah mana begitu kan harus ada perjalanan. Nah, jadi yang krusial masih diperbolehkan oleh presiden, tapi yang kira-kira tingkat kepentingannya dianggap masih bisa ditunda itu sekarang dihapus. Nah. Tapi alih-alih tunjangan yang dikurangi ini lebih baik mengurangi poin-poin itu tadi. Kalau tunjangan tidak ada sama sekali pengurangan ya, tunjangan belanja pegawai begitu. Tunjangan dikurangi itu dampaknya sangat besar karena kan tunjangan kinerja dari pegawai negeri itu kan dihitung sesuai dengan kinerja dan belum semuanya 100% ya. Memang yang 100% itu dari Kementerian Keuangan, yang lainnya belum 100%. Dan tunjangan kinerja bagi para ASN itu dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga, ya konsumsi rumah tangga di ekonomi kita kan banyak tergantung pada konsumsi rumah tangga. Dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga itu besar. Jadi ketika melakukan pemangkasan, kita tidak hanya melihat pemangkasan dari sisi kayak orang tua memangkas uang saku anaknya, enggak. Kita hitung yang kita tarik dari satu sektor itu efek multipliernya itu apakah besar atau tidak, dan apakah akan lebih besar kerugian ekonominya itu. Saya tertarik dengan kalimat Anda efek multiplier tadi. Multiplier efek apa saja yang paling besar itu kan tentu akan ditinjau dan nanti dialokasikan pada program-program prioritas yang lebih baik. Tapi saya menyimak ada salah satu tulisan guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Diponegoro, Profesor Ahmad Syakir Kurnia, bahwa beliau mengatakan Indonesia saat ini menghadapi tantangan trilema anggaran, kata beliau begitu, karena pemerintah berupaya mengalokasikan belanja infrastruktur, pendidikan dan kesehatan secara bersamaan sekaligus memastikan stabilitas fiskal agar utang tetap terkendali. Anda punya perspektif soal ini atau ada sanggahan soal pendapat Pak Profesor Ahmad Syakir ini? Oh iya, memang betul sekali karena kan program asas-citanya Pak Prabowo itu perlu anggaran besar dan dulu saya sering mengatakan kita memerlukan stimulus Keynesian
Dan untuk itu kuncinya hanya satu, penerimaan negara. Ya, kan kalau sekarang ini karena penerimaan negara kan belum bisa kita genjot secara drastis karena masih baru ya. Jadi kita melakukan realokasi. Tapi kalau misalkan nanti pada saatnya kita harus tackle itu penerimaan negara dan kita nggak bisa business as usual untuk penerimaan negara. Ya, saya sekarang sedang menyisir penerimaan negara misalkan dari kebijakan lingkungan hidup, potensi penerimaan negara dari kebijakan terkait telekomunikasi, masih banyak sumber-sumber penerimaan negara itu yang belum kita gali dan artinya tidak membebani rakyat. Ini artinya adalah, secara timeline itu yang kemarin PPN tidak jadi ini juga dialihkan ke yang lain penerimaan negaranya begitu ya? Iya, PPN saya kan dari sejak Mei menyuarakan PPN 12% itu jangan, efeknya terlalu besar. Kita mending cari sumber lain yang tanpa membebani masyarakat banyak dan masih banyak sumber-sumber yang belum kita gali. Tapi alasannya apakah karena PPN tidak jadi sekarang langsung efisien begitu, minta efisiensi atau ada alasan lain, Mas Derajat? Enggak, kalau efisiensi ini kan memang karena kita memerlukan dana untuk MBG dan berbagai program prioritas. Tapi untuk penerimaan negara itu kan andalan dari Kementerian Keuangan sekarang Kortex. Nah, setelah itu kita gali yang lainnya. Korteksnya harus dibenerin dulu memang. Baik, saya ke Mas Media. Ada 16 pos yang akan dipangkas, Mas Media. Apakah itu sudah cukup untuk mencapai target 306 triliun untuk efisiensi atau perlu ada pos lain yang perlu dipangkas? Kemarin juga ekonom Selios bilang besaran tunjangan pegawai juga perlu dievaluasi katanya. Bagaimana? Ini mengacu pada kasus Argentina. Ini yang memang lebih ekstrim sebenarnya. Yang Argentina itu kan memecat atau mem-PHK para PNS ya. Kalau itu kan kita tidak mungkin di sini. Tapi apakah ada tunjangan-tunjangan besar pegawai ataupun poin-poin dalam belanja pegawai yang perlu dipangkas lagi, Mas Media? Ya, sebetulnya memang ada kritik dari masyarakat, ada beberapa lembaga dan kementerian yang justru tidak mengalami pemangkasan anggaran ya, seperti DPR, kepolisian, termasuk juga TNI dan Kementerian Pertahanan. Dan memang masih ada ruang untuk melakukan penghematan anggaran di sana. Tetapi menurut saya, saat ini saya kira memang kita harus fokus pada, saya sepakat dengan yang disampaikan oleh Pak Derajat, menyisir kembali pemangkasan anggaran yang betul-betul efektif dan tidak mempengaruhi layanan publik. Dan saya kira pemangkasan anggaran kalau dilakukan dengan baik itu dampaknya akan signifikan juga. Tetapi yang ingin saya kritisi adalah hasil pemangkasan anggaran ini akan dialokasikan untuk sektor mana. Nah, kelihatannya Pak Prabowo masih getol ingin melakukan universal coverage untuk MBG yang tahun ini mencapai 400 triliun. Nah, kami punya saran yang berbeda sebetulnya. Saya selalu mengatakan bahwa MBG yang universal coverage itu tidak bijak begitu. Jadi akan jauh lebih baik yang sifatnya itu lebih targeted intervention. Jadi khusus anak-anak yang mengalami malnutrisi, daerah tertinggal, balita dan ibu hamil. Dan ketika kita kalkulasi itu jumlah kebutuhan per tahun itu hanya sekitar 117 triliun. Artinya ketika 306 triliun dikurang 117 triliun, ada porsi anggaran sekitar 180-an triliun yang sebetulnya bisa dialihkan untuk bantuan sosial yang lebih tepat sasaran. Di KRR, bantuan perumahan, penambahan jumlah PKH. Bicara tepat sasaran, Mas Media, tentu harus ada pengawasan dan evaluasi yang menyeluruh dan juga melekat terhadap penggunaan anggaran ini untuk kepentingan publik. Nah, selama ini evaluasi hanya berdasarkan penyerapan anggaran, bukan pada hasil atau outputnya. Bagaimana ini kira-kira? Saya kira kalau realokasi diberikan kepada perlindungan sosial itu akan sangat baik ya. Dan bansos dalam bentuk MBG itu adalah salah satu bentuk perlindungan sosial. Tetapi kalau kita lihat kurvanya ya, dari semua bantuan perlindungan sosial itu nggak semuanya yang betul-betul tepat sasaran. Contoh LPG 3 kg, subsidi BBM. Dan ini ada potensi ketika MBG diterapkan untuk semua anak, ada inclusion error, mistargeting yang kemudian MBG ini dinikmati oleh kelas menengah atas. Dan kalau kita hitung itu setidaknya minimal itu ada sekitar 50 triliun MBG yang justru dinikmati oleh masyarakat dari anak-anak kelas menengah atas. Ini yang kita ingin kritisi sebetulnya, realokasinya ke sektor mana. Realokasi ke sektor mana, tapi kalau ada pilihan antara pembangunan SDM, makan bergizi gratis, infrastruktur, pertumbuhan ekonomi dalam situasi sekarang, mana yang jadi prioritas kira-kira? Ya, perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran. Jadi studi saya dari semua
program pelindungan sosial itu yang paling tepat sasaran itu PKH. Yang jadi kurvanya itu betul-betul yang menerima adalah desil paling bawah gitu. Termasuk juga beberapa bantuan sosial lainnya seperti KIP ya. Artinya ini MBG ini ada potensi pemerintah tidak bijak, kemudian sporadis menyalurkan anggaran bahkan 400 triliun untuk tahun ini. Kalau itu dilakukan ada potensi kita kehilangan kemampuan fiskal mengurangi kemiskinan. Ini yang saya justru ingin menunggu sebetulnya realokasi anggaran ini untuk apa. Tetapi kalau disalurkan untuk semua anak, dan kita tahu ya beberapa waktu terakhir uji coba MBG itu dilakukan di daerah-daerah perkotaan, bukan di daerah-daerah yang mengalami malnutrisi dan daerah tertinggal. Artinya ini ada kondisi yang ya ada kemungkinan mistargeting dalam MBG ini dan kita kehilangan kapasitas fiskal yang cukup signifikan. Semoga implementasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini yang existing. Baik, terima kasih Mas Media, Mas Derajat, perspektifnya malam hari ini. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih.